Saya itu saya inget banget nih, saya pertama kali nge-MC acara pejabat kepala daerah, waktu itu bupati, waktu saya masuk di protokol, itu tuh kebetulan banget tau nggak Mbak Yol, jadi itu pegang cue card tuh. Sampai gini. Beneran sampai begini loh, ya ampun kenapa cue card ini bergetar gitu ya, kayak rasa-rasanya tuh Tremornya kayak nggak main-main bener gitu. kayak tremor, kayak gempa lokal gitu kan. Ini kenapa gitu, belum lagi tangan, nggak cuma tangan, lutut gitu ya, kayak ini kenapa sih gitu. Itu pada Sobat Pustaka, selamat datang di podcast JC bersama saya tentunya Yolanda Maharani. Kali ini kita bersama presenter kondang di Provinsi Jawa Timur. Kalau kalian sering ke acara-acara Provinsi Jatim, kalian pasti sudah sering banget ketemu sama Mbak Grace Mamahit ini. Siapa sih ibu muda, wanita karir gitu kan, yang masih cantiknya mantuliti gitu kan. Di episode kali ini kita akan membahas soal MC protokoler. Nah, buat kalian jangan kemana-mana, simak podcast ini sampai akhir nanti. Oke, Mbak Grace. Ya Allah, saya gimana ya? Di hadapan saya ini ada senior gitu lah ibaratnya, saya menciut gitu kan. senior tuh kayaknya udah tua banget gitu ya. Iya nggak sih, senior sih. Tapi kan pengalamannya Mbak Grace di dunia kayak presenter, di dunia public speaking gitu kan udah nggak tahu dari mana nih udah. Tapi aku tuh agak nggak paham, mantuliti apa ya? Gimana ya, mantul ya, tapi ditambahin bahasa yang lebih gitu. Mantul betul, mantap betul ya. Seperti itu. Ya. Nah, gimana kabarnya Mbak Grace? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Sampai hari ini diberikan kesehatan, itu kan anugerah banget ya. Hari ini tuh orang nyari yang namanya kesehatan, berharap yang namanya kesehatan tuh luar biasa deh. Dan sampai sekarang masih diberikan keberkahan kesehatan tuh saya bersyukur banget. Apalagi bisa ketemu sama Yolanda. Luar biasa. Karena sekarang itu bukan cuma kesehatan yang bisa jadi anugerah, bisa jadi berkah. Tapi ternyata kesempatan untuk bertemu itu sekarang bisa jadi hal yang langka loh, ya nggak sih? Ketemu kayak gini kan jarang ya bisa ya. Apalagi kan social distancing, gitu ya, penerapan protokol gitu kan. Gitu ya. Iya. Nah, sebagai pembuka nih Mbak Grace, kan pertama yang mau pertanyaan-pertanyaan ringan dulu lah ya. Kalau bisa sampai akhir yang ringan-ringan aja semua gitu ya kan? Nggak mantul dong nanti. Nah, kayak sebagai awal nih, saya mau tanya, kenapa dulu kan saya dapat info-info nih ya dari tim-tim kreatif itu dulu kan Mbak Grace seorang pegawai PNS di Malang, pegawai protokol di pemerintah Kabupaten Malang gitu kan. Terus pada akhirnya terbanglah ke Surabaya nih, terbang gitu kan, gitu. Kayak Superman ya. Iya. Terbang ke Surabaya dan memutuskan untuk berkarir di dunia MC. Kenapa Mbak Grace? Kan udah enak-enak gitu loh di Malang gitu loh, udah dijamin. Iya, jadi ini kita akan flashback ke 20 tahun yang lalu. Udah siap belum? Siap yuk. Ini kalau ngomongin kayak begini nih agak panjang gitu ya. Jadi saya mau nanya dulu, itu informannya siapa ya? Ada mohon angkat tangan. Yang mana? Ya, jadi saya itu dulu tuh awal banget itu justru saya emang udah nge-MC. Jadi di sekitar tahun 2005 itu adalah tahun pertama kali saya nge-MC dan dibayar secara komersil gitu. Jadi di tahun-tahun sebelumnya udah nge-MC gitu. Cuman waktu itu ya saya anggap itu adalah bagian dari pembelajaran saya sebelum saya
dihargai apa yang saya lakukan tuh gitu ya. Jadi di 2005 itu pertama kali saya terima honor jadi MC. Wow, gitu banget kan rasanya ya. Gitu kan. Jadi ampun MC gitu. Jadi awalnya itu justru MC, bukan presenter. Jadi kalau kayak presenter itu kan lebih ke TV ya. Kalau MC itu lebih yang acara-acara atau event-event off air. Jadi awalnya tuh justru MC dulu gitu di 2005. Baru kemudian di tahun 2011-an baru saya masuk di protokol. Ceritanya tuh gitu. Berarti emang basicnya di MC dulu ya. Lalu terus kenapa nih kan udah di Malang, udah jadi PNS. Tetap mau jadi MC dan bahkan kayak pindah kota gitu. Jadi di Kabupaten Malang itu saya bukan sebagai ASN statusnya. PTT ya bahasanya ya, jadi pegawai tidak tetap, memang diperbantukan di bagian protokol, tugasnya MC, tugasnya jadi staf protokol gitu. Arrange acara bupati pada saat itu, sekitar 5 tahun saya di sana. Terus kemudian karena saya mengandung anak kedua, akhirnya saya pindah ke Surabaya ikut sama suami, waktu itu suami dinas di sini. Akhirnya ya udah saya memulai hidup baru gitu ya dalam tanda kutip di Surabaya. Akhirnya karena ikut suami ya berarti ya? Ya namanya ibu-ibu ya kan, family first dong. Iya kan? Ya ini pencitraan ibu baik lah gitu kan. Jadi gimana pun pokoknya ya udahlah ikut suami aja gitu kan berarti. Iya. Nah, dari ceritanya Mbak Grace tadi dari 2005 mulai dari MC dan mulai dibayar ya? Iya. Nah sebelumnya berarti kan nggak dibayar dan baru belajar. Betul. Belajarnya itu dari mana? Sekolah kah? Kursus kah? Atau gimana? Semua itu berawal dari otodidak ceritanya. Jadi semua tuh otodidak. Saya inget banget di SMP, waktu itu saya masih SMP. Ada mini radio gitu sih. Kayak apa sih namanya? Radio sekolah gitu loh Mbak Yol. Iya bener, radio sekolah. Nah, ini bukan kebetulan. Ibu saya adalah guru di sana dan dipercaya untuk handle radio tersebut. Gitu ya kan. Nah kemudian otomatis radio itu butuh orang dong, butuh murid yang jadi penyiarnya gitu ya. Entahlah apa yang dipikiran ibu saya waktu itu ya, mungkin karena males kali ya nunjuk-nunjuk anak-anak yang lain gitu kali ya kan. Anak sendiri dimanfaatkan. Tapi ternyata jadi kebaikan gitu ya. Nggak, itu bener-bener jadi wadah pembelajaran saya gitu. Pertama kali saya kayak gini nih, mic-nya kayak gini, siaran gitu. Berhadapan dengan mikrofon, terus betul alat-alat yang lainnya. Bener, gitu. kalau untuk di dunia broadcastnya gitu. Tapi memang to be honest, mulai dari saya SD itu saya udah diperkenalkan dengan panggung gitu. Jadi kalau yang namanya panggung itu bukan sesuatu yang aneh buat saya. Saya ikut ikut kompetisi-kompetisi gitu. Jadi pegang mic, terus berhadapan dengan orang banyak, berhadapan dengan audiens, itu udah ya setiap tahun lah pasti jadi kayak rutinitas gitu. Udah terbiasa gitu ya. Pernah nggak sih Mbak Grace itu ngerasa kayak demam panggung gitu, kayak gitu banget? Pasti pernah. Even sampai sekarang pun pernah loh. Bener, sampai sekarang? Iya, sampai sekarang pun pernah loh. Jadi kadang ada orang yang bilang gini ya, kamu kan udah jam terbang udah tinggi banget gitu, pengalaman udah ratusan, udah nggak tahu kehitung event berapa. Loh tapi jangan salah loh, yang namanya demam panggung, nervous itu pasti selalu ada. Pasti selalu ada. Dan saya bersyukur saya masih ngalamin nervous, karena itu berarti saya masih menganggap bahwa suatu event yang akan saya handle itu adalah penting. Seperti itu. Itu juga yang biasanya saya sampaikan ke teman-teman yang biasanya belajar sama saya. Seperti itu. Seperti itu. Minder lagi nih saya. Enggak dong ya. Selanjutnya, apa sih yang Mbak Grace lakuin tadi kan? Biasanya kan setiap acara bahkan ya, Mbak Grace masih merasa kayak demam panggung, gemeteran gitu. Nggak setiap acara sih, dan nggak. Kalau dulu mungkin iya ya. Dulu tuh awal-awal saya itu saya inget banget nih, saya pertama kali
nge-MC acara pejabat kepala daerah, waktu itu bupati, waktu saya masuk di protokol, itu tuh gemeteran banget tau nggak Mbak Yol. Jadi itu pegang cue card tuh sampai gini beneran sampai begini loh. Ya ampun, kenapa cue card ini bergetar gitu ya, kayak rasa-rasanya tuh kayak nggak main-main bener kayak tremor, kayak gempa lokal gitu kan. Ini kenapa gitu, belum lagi tangan, nggak cuma tangan, lutut gitu ya, kayak ini kenapa sih gitu. Itu padahal di tahun berapa ya, saya masuk protokol 2011, padahal dari tahun 2005 saya itu udah MC loh. Udah, berarti kan udah 5 tahunan lah pengalaman, 5 tahunan ya. Dan ternyata ketika saya berhadapan dengan pejabat, itu segitu tremornya saya gitu kan. Udah deg-degannya nggak kan? Iya gitu. bener, udah deg-degan banget. Tapi ya puji Tuhannya sampai sekarang pun ternyata bisa dilewati dengan baik sih. Nah, caranya untuk mengatasi kayak deg-degnya itu gimana sih biasanya Mbak Grace? Bisa dibocorin nggak nih? Ya ini rahasia kita berdua ya, Mbak Yolanda dan teman-teman yang lihat podcast ini. Jadi rahasianya tuh mudah sekali. Gimana nih Bu? Macak tenang. Ya. Ya kan simpel ya gitu. Iya. Ya intinya sih semuanya ada di mindset. Oke. Gitu. Jadi berpikir enggak, aku nggak gemeter. Padahal tangannya gini. Iya. Enggak, aku nggak gemeter. Ya pokoknya kita tuh berpikir everything will be fine gitu. Semuanya oke aja. Kalau kita udah persiapan yang mateng, persiapan yang baik, maka nervous itu pasti kita bisa control. Jadi ngebawa positive vibe gitu ya. Iya benar. Oke. Kan kelihatan dari terjun atau bergulat di dunia MC ya, ibarat bergulat gitu kan. Benar. Itu panjang banget dari 2005 sampai sekarang, terhitung udah 16 tahun. Sebegitu cintanya kah orang Grace Mama Hit? Itu tuh, aduh ini tuh panjang banget ya. Ini kayak saya kalau ngobrol itu bercucuran. Tapi karena gini ya, dan itu saya temuin ketika saya udah pindah Surabaya ceritanya. Jadi saya tuh pernah kok ngalamin up and down, up down, kok banyak banget tahunnya gitu ya. So, berarti bener-bener jatuh gitu. Ini tuh pernah gitu. Dan saya bersyukur saya ngalamin itu. Berarti saya ada proses kehidupan yang saya jalanin kan gitu. Dan kalau ditanya pernah nggak kamu pengen ngerasa kayak quit gitu? Nah, aduh aku kayaknya capek, lelah gitu kan, tekanan batin lelah gitu kan. Pernah, maksudnya aku pernah pengen kayak udah deh aku nggak mau nge-MC lagi deh gitu. Itu pernah. Itu kapan dan kenapa? Gara-gara ceritanya aku salah sebut nama. Aduh. Oke. Gimana, ngeri kan? Itu ngeri yang sedap ditakutin kan? banget, iya sih. Ngeri banget. Jadi ceritanya waktu itu aku handle acara, dihadiri oleh beberapa pejabat dari pusat, dan aku salah sebut nama. 2 pejabat salah. Bukan cuma satu nih, langsung Benar. Gitu. Dan pada saat itu aku merasa, karena aku ini kelemahanku adalah, ini aku kasih tahu ya ke teman-teman juga, dan ini tidak untuk dicontoh. Aku ini seorang yang perfeksionis. Jadi ketika aku melakukan kesalahan, aku akan blame myself itu banget gitu ya. Jadi aduh, kok ngapain sih Grace kayak gini? Kamu bisa sih. Aduh, ya ampun kenapa sih gitu ya kan gitu. Nah, pada saat itulah yang terjadi. Ketika aku melakukan kesalahan itu, dan menurut aku itu adalah kesalahan yang fatal, kemudian akhirnya aku kayaknya, kamu tuh selama ini udah sekian puluh tahun, bukan sekian puluh tahun juga ya, sekian tahun gitu, kayaknya sia-sia deh Grace, udah nggak usah lah gitu. Bayangin coba, sampai kayaknya udahlah nggak, kena mental banget. Iya bener, kayaknya kamu udah nggak pantas deh nge-MC lagi gitu. Kamu nama orang, nama pejabat gitu, kamu bisa salah. Jadi kayak marahin diri sendiri gitu loh. Oke. Kemudian aku ngobrol ya sama orang-orang terdekat aku gitu. Terus aku tuh sampai sempet break gitu, sekitar ya mungkin sebulanan ya, break. Jadi nggak ngambil job gitu. Jadi kalau ada yang nawarin aku, sorry aku istirahat dulu gitu, sampai yang kayak gitu.
dan ternyata itu healing. Jadi ketika kita lagi down banget dan ngerasa kayaknya quit deh gitu, take your time, ambil waktu yang tepat gitu, terus kemudian coba deh pikir jernih, dan paling utama adalah bisa memaafkan diri sendiri. Berarti yang penting itu memaafkan diri sendiri. Nggak apa-apa salah gitu ya, kayak it's okay gitu kan. Iya benar. Ya akhirnya dikuatkan sama orang-orang terdekat sih ya, jadi kayak iyalah ya, manusia itu nggak ada yang sempurna ya gitu ya, tiap orang bisa bikin kesalahan gitu. Akhirnya sih mulai sejak itu jadi malah lebih berkomitmen untuk, bukan kemudian jadi tambah perfeksionis, enggak sih ya, tapi lebih berkomitmen untuk berikan yang terbaik lagi gitu. Jadi jangan sampai kesalahan yang sama terulang kembali, kan hanya keledai bodoh ya yang melakukan kesalahan yang sama, ya nggak? Nah, dari mental breakdown tadi, siapa sih yang menjadi orang support sistemnya? Buka, suami kah? Yang jelas sih orang tua, orang tua yang pertama. Tapi yang bisa bikin aku bangkit lagi tuh malah justru sebenarnya anak-anak. Oke. Gitu. Ya mereka nggak bisa motivasi aku secara langsung ya, karena mereka masih kecil-kecil. Ya, tapi dengan melihat mereka gitu ya, dengan aku punya mimpi untuk masa depan mereka, nah itu yang bikin aku malah justru akhirnya bangkit gitu. Jadi aku merasa pada saat itu kalau aku nggak bisa, kalau melewati proses ini, berarti aku nih gagal nih juga untuk ngasih contoh anak-anak aku gitu. Jadi lebih ke situnya sih akhirnya. Berarti akhirnya mau bangkit lagi, mau berjuang lagi, itu lebih karena aku punya tanggung jawab moral ke anak-anak gitu. Jadi dua putra nih yang menguatkan gitu kan, meskipun mereka nggak kuat enggak, tapi dengan natep mereka aja udah oke, berarti aku harus kuat dari sini. Benar. Nah, ada nggak sih Mbak pengalaman menarik nih selama MC yang tamunya itu kayak Bapak Presiden gitu kan, pejabat-pejabat tinggi, wali kota, ada nggak sih pengalaman yang menarik, mungkin yang hectic banget gitu, yang bikin panik, atau ini aku serem banget gitu, ada gak sih? Ada, pasti ada lah, pasti ada. Justru kalau acara-acara yang presiden, aku itu pernah bawain acara presiden, cuman 2 presiden sih yang aku pernah MC ya, acara cuman Pak SBY sama Pak Jokowi. Era sebelumnya aku nggak pernah. Nah, ketika itu tuh enaknya kalau nge-MC acara presiden itu sedikit perubahan. Gitu. Jadi kalau ada protokol kan, ada protokol istana di sana, dan mereka udah siapin banget, udah atur kita banget gitu, sampai apa yang kita mau omongin itu juga harus mereka tahu gitu. Jadi less improvisation gitu. Jadi bener-bener yang nggak boleh ada improvisasi sama sekali bahkan. Berarti nurut skrip gitu ya. Justru lebih enak kan sebenarnya gitu. Cuman memang beban moralnya tuh gede banget karena bener-bener yang harus zero mistake, kita nggak boleh salah, pelafalan harus bener banget gitu kan. Nah, kok nggak ngerti gimana ya. Jadi di acara ini nih waktu itu acara Bapak ke Jawa Timur mau ngasih sertifikat tanah untuk rakyat. Kan itu program ya, emang itu program, dan memang beliau kayak apa sih, keliling-keliling gitu. Dan untuk Jawa Timur beberapa kali aku yang bawain acara itu. Kemudian karena udah tahu nih acaranya, oh ya oke, berarti rundown-nya kan sama-sama aja gitu ya. Kok kebetulan banget di yang kali itu, event kali itu beliau nggak hadir dari awal. Jadi infonya tuh apa ya, kalau dibilang tuh perubahannya tuh sepersekian detik banget gitu. Awalnya datang dari awal gitu, tiba-tiba berubah, dapat 2 jam kemudian, oh berubah, Bapak datang nanti di jam sekian gitu, di poin acara ini gitu. Nanti mendekati acara, oh berubah lagi, datang lagi dari awal gitu. Dan itu baru pertama kali itu terjadi di saya, pada saat saya yang bawain acara beliau. Sampai akhirnya perubahan itu bukan lagi beberapa jam sebelumnya ya, pada saat itu juga gitu. Jadi ketika protokol istana inform ke aku, oke Mbak Grace, jadi nih Bapak akan datang di tengah acara gitu kan. Bapak akan datang di tengah acara,
nanti langsung aja jadi greeting, kemudian Bapak akan memberikan langsung sertifikatnya. Oke, siap. Udah nih, udah siap semua dan orang-orang penerimanya udah diatur di depan juga gitu. Tiba-tiba berubah pada saat itu Bapak lagi udah di depan tuh beliaunya. Kan kita pasti monitor ya. Oke, beliau udah datang gitu, masih di depan gitu. Ternyata itu berubah. Dan itu yang panik justru protokolnya. Aduh Pak, ini gini ya Mbak, aduh ini gini ya Mbak, aduh Mbak, ini Bapak sekarang announce aja ya. Jadi ini nih, Pak Menteri yang berkasih gitu. Jadi justru yang hektik itu justru teman-teman protokol gitu, atau yang nempel sama saya waktu itu gitu. Terus yang ngasih informan itu ya Mbak? Iya gitu, yang memang harus direct, tugasnya untuk direct saya. Justru dia gitu yang panik. Tapi puji Tuhan pada saat itu semuanya berjalan dengan baik. Bahkan sampai acara selesai pun done gitu, well done gitu. Dan di ending acara itu tuh protokol tuh yang begini sama saya, Mbak, makasih banget ya. Aduh, biasanya kalau kayak gini yang panik MC-nya gitu. Ini saya yang panik gitu protokolnya. Untung gitu, maksudnya nggak dua-duanya panik. Jadi bisa bayangin nggak Mbak Yol, kalau misalnya dua-duanya panik, si yang direct saya panik, kemudian saya juga panik, itu pasti nggak bakal well done. Gupuh sana sini ibaratnya. Iya bener. Gila banget sih itu. Iya sih. Perubahannya bukan kalau sejam 2 jam, oke lah kita masih bisa mikir, oke nanti ini gini gitu ya. Kayak kalau gini. Iya kan gitu banget. Gitu ngaramin ya, maksudnya bisa dapat ya gambarannya. Jadi dan pada saat itu karena acara udah running, dan saya standby di depan mic gitu, dan otomatis kan kalau udah standby di depan mic tuh nggak bisa kemana-mana. Ya bisa bergejekan ya nggak sih kan gitu. Jadi harus yang cantik, senyum. Gimana? Baik, berubah lagi. Gimana? Berubah untuk yang ke-1000 kali. Gitu. Itu mau marah, mau nggak? Ya. Tapi kayak nggak bisa nih. Kamera nyorot nih. Iya, akhirnya jadi nggak bisa ya, maksudnya. Iya, benar. Show must go on, kita harus beri ini yang terbaik gitu. Ya. Emang kalau Mbak Grace itu bisa mengatasi kepanikan itu dengan senyuman gitu kan. Macak tenang itu. Macak tenang tadi ya. Macak tenang. Meskipun di sini kacaunya. Kacaunya enggak. Orang nggak perlu tahu. Ya. Audiens nggak perlu tahu kita lagi panik atau apa yang terjadi di belakang panggung. Yang paling penting itu eksekusi di depan gitu ya kan. Nah kan ini kan kalau MC cowok mungkin jarang ya yang ngalamin ini kan. Kalau kita cewek kan pasti ada bad mood day gitu. Ngerti gak sih, kayak bad day banget, pengen rasanya marah-marah gitu kan. Balik lagi kita kayak gimana sih caranya Mbak Grace biar selalu tampil charming gitu, kayak selalu senyum gitu kalau di acara-acara di situasi lagi bad mood banget gitu. Aku sebenarnya kalau dibilang moody itu perempuan pasti ya, kita kan punya siklus yang memang pasti bikin moody gitu. Cuma ya ini itu hubungannya dengan profesionalitas sebenarnya. Jadi kalau kita bisa ngatur, jadi kayak ini ruangan yang mana sih, itu akan lebih mudah kok. Ketika kita udah on stage, ya udah, berarti itu adalah tugasnya kita untuk give the best, ngasih yang terbaik, dan nggak layak kita menempatkan mood-mood yang nggak baik itu dalam perform kita. Karena itu tadi, sekali lagi, audiens itu tidak berhak tahu, dan jangan sampai mereka itu diberikan sesuatu yang tidak sepantasnya. Gitu. Jadi bagaimana kita appreciate audiens kita, dan bagaimana kita appreciate orang yang ngejob kita. Karena biasanya kan MC itu menjadi representatif atau perwakilan dari si yang punya gawe nih, gitu ya. Nah, bagaimana misalnya instansi tertentu yang hire kita pada saat itu bisa tercermin dari kita. Itu kan penting banget ya. Itu penting banget. Jadi kalau misal nih, saya hari ini di hire sama Pustaka misalnya gitu. Oke, boleh. Terus tiba-tiba nih, ada sesuatu yang menimpa saya dari pagi itu bikin gitu banget ya. Iya, bener. Bikin
emosi membuncah gitu kan. Bukan lagi. Nah kalau misalnya saya nggak bisa ngatur emosi saya, kemudian pada saat saya nge-MC saya masih membawa emosi saya yang tidak baik itu ke dalam performance saya, itu menjadi citra pustaka loh. Oke, karena ini kita itu di depan kacanya gitu kan ya. Iya ya benar. Jadi MC itu juga sebenarnya salah satunya itu fungsinya. Misalnya apalagi nih misalnya pustaka tuh lagi nge-brand, lagi bentuk image bahwa pustaka ini satu instansi yang ramah kepada masyarakat, memiliki informasi yang sangat terbuka gitu. Nah, otomatis saya harus kasih gesture yang ramah gitu kan, gesture yang terbuka. Kalau saya masih masukin mood saya itu tadi tuh, itu nggak akan mungkin tereksekusi dengan baik gitu. Jadi, otomatis audiens tuh bakal ngelihat, oh pustakanya jutek ya ternyata gitu. Padahal gara-gara saya doang yang karena pribadi gitu ya. Yang mungkin pada saat itu lagi nggak oke dan saya nggak bisa kontrol. Nah ini nggak mau dong terjadi gitu ya. Jadi memang bagaimana harus ya itu namanya profesionalitas itu dibalik lagi. Nah kan sebagai apa ya, senior nih bisa dibilang. Ya Allah, senior di dunia senior ya Allah. Di dunia presenter, di dunia MC gitu kan. Kan bukan saya aja nih yang sedang belajar gitu kan, lagi belajar di dunia ini juga. Mungkin sobat pustaka juga ada yang belajar gitu. Apa sih yang harus jadi kayak POV-nya, poinnya gitu yang harus diperhatikan ketika kita nge-MC gitu. Ketika nge-MC ya. Tips and trick dari seorang Grace Mamahit. Oke. Baiklah. Oke, apa banget ya. Yang jelas sih yang saya mau sampaikan ini buat teman-teman sobat pustaka yang lagi belajar untuk nge-MC tepatnya. Jangan pernah berhenti belajar. Itu aja sih tipsnya. Karena itu yang saya lakukan sampai sekarang, even sampai sekarang. Ketika ada perubahan-perubahan seperti kita nih sekarang berubah loh, hybrid ya, ada yang online, ada yang offline gitu. Ini juga termasuk pembelajaran buat saya. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin sedang ingin menuju ke dunia MC, pengen jadi yang profesional, pengen jadi yang komersil gitu ya, jangan pernah berhenti belajar. Jadi jangan pernah puas dengan capaian kita hari ini, tapi belajar, dan belajar. Oke, jadi intinya nggak boleh menyerah lah ya, nggak boleh berhenti meskipun sempat down kayak tadi Mbak Grace. Kita harus menemukan me time dulu lah gitu. Kita harus tahu gimana nanti ke depannya, nggak boleh berhenti belajar dan positive vibe-nya nih ditingkatkan lagi kan. Betul. Oke, nah kalau di akhir ini saya nggak mau nutup untuk episode kali ini, kan nggak afdol ya kalau seorang Grace sudah ada di sini gitu, terus nggak apa ya, nggak show gitu kan, sekalian gitulah show. Iya kan, harus show, tampil gitu. Jadi untuk episode kali ini tidak ada penolakan karena saya tidak mau menutup podcast kali ini, dan podcast kali ini akan ditutup oleh Mbak Grace Mamahit ya. Sobat Pustaka, silakan Mbak Grace tutup acaranya. Oke, sobat Pustaka, terima kasih banyak udah stay tune dan ngobrol kita, dan stay tune dan juga dengerin kita di podcast kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan juga jadi motivasi buat teman-teman semua. Dan ingat, hanya dengan belajar kita bisa menjadi profesional dan maju. Terima kasih banyak, saya Grace Mamahit dan juga Yolanda. Kita beri tepuk tangan deh untuk presenter kita hari ini. Thank you. Kita nggak boleh, jadi harus begini ya gitu ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Amin. Jangan lupa prokes ya. Diterapkan. Jangan lupa kalau di luar rumah pakai masker, hand sanitizer, juga jaga kesehatan. Satu lagi Mbak Yolanda, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga like channel YouTube kita. Nah, biasanya kan saya yang ngingetin ya. Sekarang gantian nih Mbak Grace yang ngingetin. Aku yang closing katanya. Iya, betul banget. Udah nih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.